itu jauh dari rencana awal saya, yang saya hanya ingin membagi semangat saya kepada teman-teman. Dan semua saya bisa di sini berawal saya di inbox oleh Pak Arief Gampang Utomo bahwa beliau akan memberikan saya jaket waktu itu. Terus saya bilang padahal waktu itu saya sudah berakhir perjalanan, saya memberitahukan akan perjalanan lagi di tahun 2014 dan dapat respon dari Pak Arief, dari Respiro tag ke teman-teman bikers bahwa saya akan perjalanan Aceh Jakarta, dan ternyata sungguh luar biasa teman-teman Nusantara. Terima kasih semuanya. Dari saya yang itu tadi, dari mimpi kecil saya ingin membagi semangat, dan teman Nusantara nggak menganggap saya berbeda. Kita sama-sama pengguna jalan, dan tanggapan yang lain bahwa kembali lagi tidak membedakan saya di tengah-tengah teman-teman semua. Kembali ke perjalanan, dalam perjalanan itu memang di awal yang perjalanan 2013 saya tidak melibat, istilahnya saya waktu itu belum mengenal teman-teman pengguna sepeda motor. Jadi saya hanya ingin dengan teman-teman yang terkait erat dengan teman-teman penyandang disabilitas. Jadi saya masih dari dinas sosial ke dinas sosial tiap-tiap kabupaten kota. Dan yang mungkin agak lain dengan teman-teman bikers di sini, bahwa saya perjalanannya hanya perjalanan siang juga, karena juga terkait dengan kesehatan saya sendiri. Karena saya berharap teman-teman yang masih di rumah juga bisa seperti saya, tapi juga kami pun harus peduli dengan kesehatan kami juga. Dan dari perjalanan yang Jakarta Bali 2013 itu ada satu teman di Ngawi itu yang sudah lumpuh 26 tahun, tapi karena kami biasanya penyandang paraplegia itu kan dari dokter itu tidak diberitahu secara jelas apa yang terjadi dan apa yang bisa kami lakukan gitu, karena kan mungkin itu etika kedokteran. Jadi secara para dokter tidak memberitahu langsung kepada saya apa yang terjadi, tapi memberitahu ke keluarga. Dan kami nggak tahu, kalau saya sendiri karena ini dicubit gerak, dan kami berpikir kami hanya menunggu rasa gitu. Jadi saya sendiri waktu itu alternatif sampai 4 tahun, kemanapun ada informasi, ada pengobatan bisa menyembuhkan ulang lumpuh, kami datangi. Dan yang terparah dari saya itu, saya berobat alternatif di tengah hutan di Bojonegoro itu 8 bulan. Itu karena memang informasi yang kurang kami dapatkan, dan itu yang membuat kami terjebak. Karena mayoritas teman-teman yang tidak tahu itu, ada teman yang sampai menjual rumah, menjual tanahnya hanya supaya ini sembuh, supaya kami bisa berjalan lagi. Jadi memang saya belum bisa membagi ataupun mengunjungi teman-teman seluruhnya, tapi dengan langkah kecil yang saya lakukan, dan ada sponsor yang membuat video itu, mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak teman. Dan yang kami harapkan juga nanti ada perhatian juga dari pemerintah supaya kami, kebutuhan kami sebagai penyandang disabilitas juga terpenuhi, karena memang masih sulit kami untuk bisa berinteraksi secara langsung, secara menyeluruh dengan teman-teman. Seperti saya melakukan perjalanan itu memang ngajak adik itu sebagai solusi, di mana saya kan sangat sulit untuk menemukan tempat yang akses, misalnya
kamar mandi itu saya selain di hotel, saya di hotel dan di mall, mungkin mall yang besar itu atau bandara, saya belum pernah menemukan kamar mandi yang akses untuk kursi roda. Itu hanya salah satu contoh saja, dan mungkin masyarakat umum yang belum pernah bersinggungan kami juga mungkin kurang tahu. Jadi misalnya ada kamar mandi, ada WC jongkoknya, tapi ternyata pintunya sempit, itu pun menjadi kendala. Dan itulah meskipun itu sebuah kendala bagi saya pribadi untuk melakukan perjalanan, tapi saya ada solusi untuk ngajak adik. Jadi dan istilahnya saya mandiri, saya bisa melakukan apapun sendiri, tapi di hal-hal tertentu saya mesti perlu bantuan. Seperti di sini misalnya saya kesulitan juga tetap saya minta tolong kepada teman-teman. Dan mungkin akan saya lanjutkan ke yang film yang saya ada 4, bisa ada di YouTube juga, ada 4 episode yang Jakarta Bali, tapi saya hanya ingin supaya nggak terlalu lama, dari episode awal dan akhir saja. Sedang di akhir perjalanan melintasi Jawa Timur. Di Madiun, seorang nenek dengan seorang cucunya yang juga difabel terharu dengan ceritaku. Di Mojokerto, aku dikawal di dalam kota oleh kelompok SAR setempat. Dan di situ Bondo, pagi hari hujan lebat, tidak menyenangkan. Hari ke-19, aku sampai di Banyuwangi, ujung paling timur Pulau Jawa. Rio Helmi bergabung denganku selama beberapa hari. Rio telah mengunjungi berbagai tempat di Indonesia dan melihat bagaimana situasi bagi para difabel. In Indonesia, there's legislation, for access and stuff like that. There's very little implementation. When I was growing up, most disabled people just really stayed at home, and even to this day, and I'm like almost 60, and that's a long time, for that to be still going on. Di atas feri, aku merasa seperti artis. Semua orang menyapaku. Akhirnya, setelah 20 hari di jalan, Bali! Menyenangkan sekali akhirnya sampai. Aku ambil jalur utara sepanjang pantai. Dan seperti yang kuduga, indah sekali. Akhirnya aku tiba di Lovina. Dan penduduk setempat adalah yang paling penasaran dengan perjalananku. Hari ke-21, aku bangun pagi sekali. Kami pergi untuk melihat lumba-lumba. Ini pertama kalinya aku naik perahu kecil di tengah laut. Dan pertama kalinya melihat lumba-lumba. Dalam perjalanan pulang ke pantai, ini pertama kali aku berenang di laut sebelum dan sesudah kecelakaan. Sangat menakjubkan. Di seluruh Indonesia, LSM kecil setempat membantu para difabel meningkatkan kualitas hidup mereka. So High Five di Lovina adalah salah satunya, karena juga khususnya untuk motor roda 3 juga akan bermacam-macam nanti modelnya. 2 staf mereka terinspirasi oleh perjalananku. Mereka minta izin ikut beberapa hari. Ya, soalnya saya ingin sekali, soalnya saya belum pernah ikut konvoy sepeda motor seperti ini, jadi saya pengen coba gimana rasanya ikut konvoy rame-rame bawa sepeda motor kayak gitu. Aku senang mereka mau ikut, tetapi atas persetujuan atasan mereka. Hari ini perjalananku resmi berakhir.
Aku di Ubud, menuju garis akhir dan acara penyambutan di Denpasar, ibu kota Bali. Sri is just doing something so phenomenal. Bergabung lebih dari 50 kendaraan denganku, dan semua orang senang mengikutiku. Untuk pertama kalinya, aku terharu. Very happy. Make me cry. Dalam masa gelap dan sedih setelah kecelakaan, tak pernah kubayangkan aku melakukan apa yang kulakukan hari ini. Sangat menakjubkan bisa merasakan kebersamaan dengan banyak orang. Aku telah melakukannya. 1.200 km dari Jakarta menuju Bali. Kuharap para difabel yang lain dapat terinspirasi oleh perjalananku. Kuharap mereka juga merasa tak ada yang mustahil. Namun aku belum selesai. Hari berikutnya, salah satu sponsor perjalananku, Surfer Girl, punya kejutan untukku. Kita mengajak industri untuk surfing. Yeay. Mereka mengajakku berselancar. Ya, biar ada musik. Kami menuju ke pantai yang terkenal sebagai tempat selancar, Kuta. Di laut, di atas papan selancar, aku merasa seperti bisa melompat. Salah satu yang tidak dapat kulakukan sejak kecelakaan. Air memberiku kebebasan yang tidak kudapat di darat. Dan aku merasa senang sekali. Aku merasa semua ini seperti mimpi. Jika ku tengok, 4 minggu terakhir ini adalah yang terbaik dalam hidupku. Aku menunjukkan kemungkinan, membagi pengalamanku, dan menginspirasi orang lain. Aku pikir aku telah melakukannya. Aku tidak sabar menunggu sampai tahun depan. Siapa tahu ada pulau yang akan ku seberangi lagi.